Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob semuanya, selamat datang di channel gue. Kali ini gue mau ngajakin kalian backpackeran dan destinasi kita bakal menuju ke Gunung Slamet via Bambangan. Tentunya vlog ini menjadi perdana kali ya gue liput di kanal ini. Nah, buat kalian yang suka jalan-jalan dan pengen nyobain backpackeran, video ini cocok banget buat kalian simak. Tentunya banyak informasi yang bakal gue share di sini untuk menambah sedikit wawasan buat kita semua nih sob. Setelah 1 jam berlalu, sekarang tepat di jam 5 sore. Nah, akhirnya tiba juga nih bisnya, on time banget dah. Langsung aja sob, kita merapat. Kuy. Keberangkatan gue barengan Mas Kaki Ari, dimulai dari Tangerang, drop di PO Tol Bitung. Kita naik bisa Gramas dengan jurusan trayek ke Terminal Bobotsari dengan biaya sekitar 170.000 per penumpang ya sob ya. Nah, sedikit tips nih, ada baiknya pesan online aja ya sob ya, karena biasanya include sama kode voucher, lumayan kan ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga di perjalanan lancar. Yuk kita berangkat. Sekarang gue udah di bis nih barengan berdua sama si Ari. Dia kita berangkat berenam. Nanti kira-kira bakal ketemu di Terminal Bobotsari dan kita bakal ketemu titik poinnya di sana. Oke, tetap ikutin kita ya sobat. Oke ya, sekarang baru sampai aja di Pool Agramas ya sob ya, Cikarang. Sekarang jam 8:15. Ini ada perbaikan. Jadi mobilnya berhenti sebentar nih di sini. Oke ya, sampai juga kita di tempat voucher ambil mau makan ya sob ya. Berapa orang mas? 2. Wow, mas. Oke. Lanjut nih, makan cuy. Makan dulu. Pas bangun-bangun malam-malam. Pokoknya fondasi dulu nih, fondasi. Kita mau ngantri dulu nih. Oke sob, langsung aja nih, kita pengen makan dulu. Ya biasa, fondasi. Makan cuy. Di Agramas kita dapat voucher ya, jadi kita gratis makan dan sini jadi nggak perlu mikirin makan lagi. Di sini nggak ada snacknya, kalau buat snack kita paling bawa sendiri ya. hari nih. Jadi sekarang ini gue pengen ketemu sama teman gue
berdua buat barengan ke Bambangan. Mereka kayaknya udah nyampe ya, kali ini pengen nyari mereka dulu ya Sob ya. Udah kalau gitu kita bikin kita ya Sob ya. Oke, nah ini dia kloter dari ini lanjut, kita pengen charter angkot dari terminal Bobotsari menuju pos Bambangan. Langsung aja kita berangkat. Yuk kita mampir di Indomaret dulu cari buat logistik persiapan. Ini pada belanja buat logistik, kita mau beli cari-cari sayur, bahan sayur Sob. Tadi base camp Bambangan. Oke, ya tepat sekarang kita udah di base camp dan kita pengen repack dan siap-siap ya Sob. Dan kita sekarang ada di base camp Pak Sugeng, pendakian Gunung Slamet. Di sini rame banget. Kita bakal siap-siap repack ya. Beres repack, kami berenam melanjutkan pendakian dari base camp Pak Sugeng. Oh ya Sob, base camp Pak Sugeng ini adalah base camp legend ya Sob ya, di jalur via Bambangan. Tempatnya luas, jangan khawatir nggak kebagian tempat. Tersedia wifi, charger hub, tersedia toilet, kamar mandi, musola, ada kantinnya juga nih Sob. Ya, jangan beli di kantin lain ya Sob ya, untuk menghargai pengelola base camp. Kalian bisa bungkus makanan untuk perjalanan saat trekking, bisa titip barang-barang juga yang nggak perlu dibawa. Pokoknya pelayanannya super nyaman. Dan di sini dikenakan biaya sebesar 10.000 per pendaki. Kalian sepuasnya transit di Maria Sob ya. Oke nih, keberangkatan kita dari base camp Pak Sugeng ya. Jadi kita bakal menuju ke pangkalan ojeknya ya, buat naik ke pos 1. Kita berangkat sekarang jam 8.33, setengah 9 ya, dari bawah. Ini adalah base camp tempat kita simaksi ya Sob ya. Ramai banget. Kita sekarang pengen simaksi dulu ya, surat izin mendaki. Di sini
sini terdapat prosedur pendakian ya Gunung Selamet via Bambangan. Dan di sini juga ada rute pendakian via Bambangan lengkap tuh. Ada dari base camp ke pos 1, pos 1, pos 2 dan seterusnya ya sob ya. Sekarang lagi isi marsi. Di sini kita bakal ngecek bawaan juga, dan di sini juga harus pakai matra yang 10.000 ya sob ya. Buat alergi satu vitamin C satu. Masa pendaki naik ojek ya Iyalah. tidak ya, jangan kan naik gunung ke Indomaret depan gang aja motoran, jadi kita naik ojek aja. Yuk. Jadi berasa naik wahana nih sob kalau ngajak di musim hujan. Sangat menantang adrenalin, cobain deh kalian. Setelah negosiasi dengan Pak D-nya, kita hanya bisa sampai pos bayangan. Dikarenakan kondisi rute yang nggak memungkinkan. Dikenai Rp40.000 per pendaki, kalau sampai pos 1 dikenakan tarif Rp60.000 ya sob ya. Resiko naik gunung di musim hujan, nah seperti inilah kondisi rute ojeknya ya sob ya. Ngeri-ngeri sedap, jalur yang licin seperti ini, tapi jangan khawatir, setup motornya terlalu habis, drivernya juga udah terbiasa dengan medannya, jadi bawa chill aja ya sob ya kan. Ini dia pos ojeknya nggak nyampe pos 1 karena ngantri, dan kondisi jalan juga lagi hujan ya, jadi becek, jalannya nggak bisa nanjak ke pos 1, jadi kita harus trekking lagi sampai ke pos 1. Kondisi jalur menuju pos 1 ya. Kita tadi turun di pos bayangan tuh deket situ. Jadi kita nambah lagi jalan sekitaran setengah jaman ya dari pos bayangan. Sampai juga di pos 1. Oke ya, sampai juga di pos 1 Pondok Gembirung. Sekarang udah jam 11:05. Jadi perjalanan dari pos bayangan tadi kita memakan waktu setengah jam ya. Dan di sini ramai banget pendakinya. Oke, dari pos 1 kita langsung lanjut aja nih. Gua start trekkingnya, gua hitung dari sini di ketinggian 1965 mdpl. Nah di pos 1 itu ada namanya pos 1 Gembirung ya. Ini nama pohon gembirung dah. Dia berdasarkan nama pohon ya sob ya. Oke, kita langsung lanjut Ri. Let's go. Pas kanan ya. Kita lanjut mendaki gunung. Nyicil. Sini ada Mbak Put, tapi kemana Mbak Put? Kita nyicil aja. Ini menuju ke pos 2. Kita lanjutkan perjalanan. Nah, di jalan menuju pos 2 udah ketemu cerukan kayak begini ya. Ini jalur air. Jadi kita ngambil jalur yang atasnya aja. Untuk jalur pos 1 menuju pos 2 vegetasinya lumayan rimbun. Di sini juga terdapat hutan lumut gitu ya sob ya. Mungkin karena curah hujannya juga terlalu tinggi, jadi banyak lumutan gitu ya sob ya. Dan sekarang di sini dipenuhi dengan, coba lihat dong, dengan kabut. Kabut keabadian ini kayaknya. Nggak bakal udah-udah.
jam lebih dari pos 1 sampai juga nih di pos 2. Karena waktunya jam makan siang, kita rehat dulu nih. Nggak banyak ambil footage dikarenakan di sini kondisinya hujan ya sob ya. Aduh, salut. Hujan. Oke guys, nah di sini ada penyimpangan yang ke arah kiri dia ke Bambangan, yang ke arah kanan dia ke Pemalang. Jadi yang dari atas dia ambil ke kiri ya. Kalau yang ke kanan dia ke arah Pemalang. Oke. Oke, sekarang tepat di pos 3 Pondok Cemara. Di sini Pondok Cemara ya berdasarkan info sih sesuai dengan nama pohon di sekitar ya. Di sini cuma nggak ada pohon cemaranya. Ya pohon cemaranya itu banyak di pos 1 ke 2 tuh. Ada beberapa sih sob. Dan di sini vibe-nya vegetasinya agak lumayan sedikit terbuka ya sob ya, udah nggak banyak pohon seperti dari pos 1 ke 2, 2 ke 3 itu masih sangat banyak pohon ya sob ya. Dan ini adalah vibe dari pos ke 3 ya sob ya. Nah, sob, sekarang lagi di pos 3. Sekarang pondasinya pasti ketemunya semangka. Di situ ada juga jeruk, pisang juga ya. Jadi kita di sini bisa sama makan. Di sini harga semangkanya 3 ribuan ya dari bapak kosnya. Di sini juga tersedia mie banyak pokoknya. Ya kalian di sini kalau yang nggak bawa banyak lebih logistik, kalian bisa belanja di sini ya sob ya. Yang penting kantongnya aja. Oke deh, yuk makan dulu sob. Thank you. Terdapat juga gorengan ya sob ya. Tuh bawahnya gila sedap banget tuh. Dan ini juga ada lontong plus. Nah kalian yang nggak punya persediaan bawa jas hujan, di situ juga ada ya sob ya. Guys, ini kegiatan kita sekarang lagi mau masak sayur sop. Kita di sini ada di pos 3 ya sob ya. Karena kemarin pengen rencana estimasi di pos 5. Di sana full banget lapaknya. Kan di sana juga lagi banyak yang open trip. Jadi kita ambil yang pos 3. Kita setup tenda di sini aja sob ya. Adalah tujuan mendaki bukan hanya sekedar selebrasi di top puncak,
Masih banyak aktivitas yang melengkapi kegiatan outdooran, diantaranya dengan tandem yang solid, mandi hutan, makan melimpah, dan juga tidur lebat. Kebetulan tim konsumsi Master Chef Ari dan Sarif udah repot-repot nih mau masakin kita. And next, finally, untuk membayar capek-capek, pegel-pegel sehabis mendaki, dan juga booster energi buat summit nanti. Langsung aja sikat semua hidangan yang ada. Paling enak udah makan di alam rimba, apapun masakannya sama lezatnya. Nggak ngalahin makan pepes tahu restoran di Dubai ya sob ya. Ngeri. Ya udah kalau gitu, mari makan cuy. Oke guys, ya berhubung sekarang udah jam setengah 10, sekarang lagi prepare pengen tidur untuk persiapan summit besok. Dan gua bakal summit itu kira-kira jam 1, jam 2-an ya sob ya. Karena gua bakal nge-push nih dari pos 3 ke puncak itu kira-kira estimasi harus sampai jam 6 ke sana ya sob ya. Ya udah kalau gitu gua mau istirahat dulu ya, sampai jumpa besok pagi ya sob ya. Ya. Oke, ini dia kita lagi persiapan mau summit. Semua lagi mempersiapkan alat-alat apa aja yang mau dibawa waktu summit. Dan sekarang ini udah jam 12.56. Perkiraan kita summit jam 1 ya sob ya. Ya. Oke. Yuk kita berangkat. Oke nih, kita mau mulai berangkat 1:10 ya. Kita bakal summit. Ya, jam 1:49 kita sampai di pos 4 Samarantu. Kita berjalan waktu selama 44 menit ya. Oke, langsung lanjut. Kita sampai di pos 5 ya, Samyang Rangkah. Jadi kita kesini cuma berjalan dari pos 4 itu sekitar 20 menitan ya sob ya. Dua botol lagi yang belum diminum. Berarti bawa 4 tadi ya? 3. 4 sama punya gue tadi. Oh 4. Tadi ya, satu aja. Iya, udah meningkat sih. Ya. Ya, gini. Cari benar. Itu ini pakai kupluk mana nih? Makin panas makin dingin. Itu arah matanya tuh yang dalam juga. Ya, di sini ada petunjuknya arah mata air. Dia berjarak turun 50 meter ya sob ya, ke bawah situ. Ini buat nyata mau diminum apa bagaimana? Nah di sini ada pertigaan jalur Cemara Sakti Pulsari. Jadi yang ke arah kanan situ itu ke Pulsari Batu Sari Pemalang. Kita belok yang ke kiri ya. Lanjut. Nah di sini khas dari Gunung Slamet ya, terdapat jalur yang seperti Green Canyon seperti ini ya sob ya. Wih, ini khas banget nih dari Slamet. Jadi kalau lewat sini mesti bergantian ya, karena di sini treknya cuma muat 1 orang.
Di sini adalah jalur tempat macet ya sob ya. Aduh, ngebayangin dah gue kalau di sini bawa keril, bawaannya banyak, nyangkut tuh keril gue. Oke, ya pukul 2.59 ya, pukul 3 lah ya. Di sini kita sampai ke pos 6 Samyang Ketebonan. Dari pos 5 ke pos 6 kita makan waktu 20 menitan. Jalur 6 menuju ke 7 masih sama ya, berupa jalur Green Canyon seperti ini ya sob ya. Samping kanan kiri itu batu dan kontur jalan di sini udah mulai berbatu ya sob ya. Oke nih, karena semua belum pada sarapan nih, jadi ngemil dulu ya. Dan ini sebagai fondasi nih. Menuju oh iya, fondasi mana? Fondasi ke mana Don? Ke puncak. Ke puncak ya? Yoi. Loh? Puncak. Fondasi dong. Fondasi. Selamat M kami. Don. Mantap. Yo, Gila, coy. Ari no. Coba. Wah, gila dia mah. Ya sudah boleh pulang. Apakah Anda ingin pulang? Ya sudah boleh pulang. Menuju pos 7 kita udah ketemu pohon Edelweiss ya sob. Sini nih. Nah ini kita udah ketemu pohon Edelweiss. Jalur menuju ke pos 7 sesempit ini ya sob ya. Jalurnya ya, ketinggian 3028, jam 3:48 sampai di pos 7 Samyang Kedit. Nah, jadi kita berjalan di sini kurang lebih 30 menitan ya sob. Oke, langsung kita pengen lanjut ke pos 8. Sedangnya apa? Ya, Sedangnya apa? Melirikos sama kaki Mas Ari. Jalurnya banyak ranting seperti ini ya sob ya. Harus merunduk. Kalau nggak bakal nyangkut di kepala. Kebayang kalau bawa keril. Kerilnya pada nyangkut. Ya, pukul 3.58, hampir jam 4 kita sampai pos 8 Samyang Jampang ya sob ya. Di sini nggak lama kita menuju ke pos 8 ini ya, cuma 20 menitan lah dari pos 7 tadi ya sob ya. Oke, kita langsung lanjut ke pos 9 Pelawangan ya. Lanjut, let's go. Ya. Udah ya? Ya. Naik gunung apa manjat pohon ini? Bener. Gimana nggak ngantri ya sob ya? Begini jalurnya. Ya, aku tahan dulu guys. Lagi nyari tak. Oke. Masih. Sampai juga di pos 9
pos Pelawangan ya. Kita sampai sini ya kira-kira hampir sejam ya sob ya. Kita dari pos 8 sampai di pos Pelawangan 9. Kita istirahat sebentar sekitar 30 menitan ya, dan kita pengen makan-makan dulu. Nah ini ada snack bar ya, lumayan aja menambah kalori ya sob ya. Ini kan lumayan kalorinya. Yaudah langsung aja deh, tungguin kita di sini sebentar, nanti kita lanjut ke puncak ya sob ya. Nah ini batas vegetasi dari pos 9 ya. Kalau ke sono itu batas vegetasinya di sana banyak pepohonan, cuma nggak kelihatan. Di sini kalau kita udah melewati batas vegetasi pos 9 itu bakal tidak ditanggung asuransi ya. Jadi kalau ada apa-apa ya kita bakal menanggung sendiri ya sob ya. Ya, sekarang kita bakal menuju puncak. Ya doain aja semoga sampai sana baik-baik aja ya sob ya. Dengan sunrise view di ketinggian 3200 mdpl, 200 mdpl lagi ya menuju top puncak. Selamat, let's go. Yuk guys, yuk kita lanjut nanjak lagi. Sekarang udah di 3200. Jadi elevation grand kita ada di 200 mdpl lagi ya sob ya. Ya kita tetap semangat, ayo hajar, kita push lagi sob. Kapan lagi kan ya, dengan view lautan awan di belakang gue. Wah cakep banget. Nah sob, di situ ada plang untuk menunjuk jalur ke Bambangan ya sob ya. Jadi lewat sini nih kita, itu jalurnya dari via Bambangan. Ayo lanjut. Kapan lagi gue jalan-jalan dengan view kayak gini ya sob ya. Tuh, tapi backlight. Iya. Tepat di puncak Gunung Selamat. Oh, full tembok ya.
Oke guys, ya ini pertama kali gua menginjakan Jawa Tengah dan langsung nih ke top puncak Jawa Tengahnya ya sob ya. Sekarang lagi berkabut nih, jadi tembok. Gue dapat tembok. Sebenarnya temboknya tadi ada jam pas kebukanya jam 6 ya. Cuma kita ngaret jam 7 baru sampai sini. Akhirnya ya udah kita nikmatin sunset di perjalanan pas nanjak dari pos 9 ya sob ya. Ya udah, segini aja deh video gue. Ram Topping Jawa Tengah 28 Januari 1428 atau puncak Jawa Tengah. Oke, ya berhubung sekarang cuacanya lagi dapat tembok nih sob, dan gue di sini pengen langsung aja pamit undur diri ya sob ya. Thank you banget buat sahabat yang udah mantengin video ini. Salam dari top puncak Gunung Selamet. Top puncaknya juga Jawa Tengah ya sob ya. Oke, ya udah langsung aja deh kalau gitu gua tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.